tutup pintu dan berdoa. Nah, terjemahan yang lain saya akan bacakan. Saya selama beberapa waktu ini sering juga sih saya ambil banyak terjemahan supaya memperjelas pengertian kita. Terjemahan yang menyebutkan begini: carilah tempat yang tenang sehingga engkau tidak tergoda untuk berpura-pura di hadapan. Kadang-kadang kita kalau saat teduh dekat dengan saudara seiman tiba-tiba lama. Yang sebelumnya nggak punya jam doa malam tiba-tiba punya. Benar nggak? Jangan marah dong. Tersinggung dikit marah. Carilah tempat yang tenang sehingga engkau tidak tergoda untuk berpura-pura di hadapan. Hendaknya engkau hadir dengan apa? Dan buletin jujur yang gede. Ntar saya akan balik lagi ke situ. Di buletin, di stabilo, asal jangan dicoret ya. Pusat perhatian akan beralih dari dirimu sendiri kepada Allah, dan engkau akan mulai merasakan anugerah. Jadi cari tempat di mana terserah. Di mana? Di meja, di taman, di kafe, yang pasti bukan di depan TV. Ya, ini pakai di mana saja, oke? Nah, jadi sebetulnya jadi nggak ada tata caranya. Harus berdoa dulu, harus bagaimana lipat tangan, harus angkat tangan, bukan. Topiknya bukan ada di situ kok. Jadi perhatikan baik-baik, carilah tempat yang tenang katanya. Supaya apa? Supaya kita bisa hanya bersama Tuhan. Saya ulang, supaya kita bisa hanya bersama Tuhan. Handphone dimatiin, BlackBerry dimatiin, laptop dimatiin, supaya kita bisa hanya bersama dengan Tuhan. Nggak perlu update status lagi ketemu Tuhan. Nanti orang takut. Ya, hanya bersama Tuhan. Ya, ada terjemahan lagi yang lain. Tadi saya bilang untuk dengan yang di lingkaran tadi apa? Jujur. Jadilah diri sendiri. Oke? Jangan mencoba untuk rohani. Tuhan terima kasih, sekalipun keadaanku berat, tetapi bersyukur kepada Tuhan. Kalau sesek aja gitu. Tuhan, aku mengampuni dia. Allah, jujur aja, kalau kau gak bisa mengampuni, jangan bilang seperti itu. Benar kan? Jadi saya sampaikan saudara-saudara, berkeluh kesah di hadapan Tuhan. Jangan berkeluh kesah di hadapan Facebook. Nanti semua orang lihat keluh kesahnya. Saya akan selalu support saudara-saudara yang berkeluh kesah di Facebook supaya mengarahkan diri kepada Tuhan. Oh, ntar mulai saya di remove jadi friend. Ntar mikirin mau nge-remove si abang bisa dosa kan? Kalau saudara mau remove gak ada masalah. Ini aja connect Twitternya. Apa follow ya, jadi sebenarnya jangan mencoba untuk menjadi rohani. Penting untuk jujur. Saya berkali-kali cerita suatu waktu saya ingin berbuat dosa. Saudara pernah ingin berbuat dosa? Saya katakan saya ingin. Dan saya bilang, Tuhan saya pengen berbuat dosa. Saya tahu itu gak boleh. Tuhan tolong saya. Dan penting sekali untuk jujur itu Alkitab katakan supaya engkau hadir katanya. Supaya engkau ketemu Tuhan dengan sederhana dan jujur. Nggak usah sok kuat, nggak usah sok, tapi jujur, Tuhan saya begini. Dan makanya ayat berikutnya, perhatikan, engkau akan mulai apa? Merasakan anugerahnya, di mana asalnya tertekan menjadi tertolong, asalnya putus asa menjadi ada pengharapan, asalnya kelihatan butek semua terlihat langit biru gitu. Itu ketika kita jujur kepada Tuhan. Saya mau jujur kepada Tuhan. Banyak sekali doa yang tidak jujur benar. Saya kalau boleh dibilang mohon maaf ya, saya sangat sebal
Kalau ada orang berdoa, Allah Yehova pencipta langit dan bumi dan seterusnya, emang ngerti dia yang diomongin? Emang itu yang keluar dari hati dia? Ya, direct speaking saya frankly itu saya sangat, saya kalau ada orang berdoa gitu, lu malas banget kayak gitu. Beneran, semua ngomong lagi itu, tapi itu nggak jujur. Iya nggak sih? Kenapa nggak kita jujur sama Tuhan? Tuhan, Kau tahu siapa saya, Kau tahu bagaimana saya, Kau tahu keinginan saya, Kau tahu jalan-jalan saya. Tapi bukan di hadapan Tuhan. Perhatikan baik-baik. Engkau akan mulai merasakan anugerah. Amin. Mau lanjut? Lanjut? Hal yang kedua yang bisa kita lakukan untuk kita berfokus kepada Tuhan adalah mengembangkan percakapan yang terus-menerus dengan Tuhan. Artinya mengajak Tuhan apa? Ngobrol. Ajak Tuhan bercakap-cakap. Tuhan, menurut Tuhan gimana politik sekarang? Kira-kira Tuhan boleh nggak diajak ngobrol tentang politik? Boleh. Tuhan, saya nggak suka banget Sri Mulyani juga. Boleh. Boleh. Iya. Hari ini sekber katanya. Ini mungkin besok cocok saudara nggak banyak yang nggak ngerti tentang sekber. Sekretariat bersama, koalisi lah itu. Tapi oke lah, nggak bahas politik. Boleh nggak diajak ngobrol tentang MU? Makanya dia adalah teman sederhana dan jujur. Ya, oke. Hal yang kedua yang bisa kita lakukan untuk kita fokus kepada Tuhan apa? Bercakap-cakap kepada Tuhan, berbicara kepada Tuhan. Jangan ditelan sendiri, ajak Tuhan ngobrol. Itu kenapa doa-doa kita nggak nyambung sama Tuhan, karena kita nggak ngobrol sama Tuhan. Iya nggak? Kita kayak baca teks. Saudara pernah dengar khotbah atau pidato yang membosankan? Pernah? Apa yang saudara bilang? Mending bagiin aja fotokopiannya, benar nggak? Itu makanya saudara dikasih fotokopian. Jadi kalau kira-kira menurut saudara bosan, saudara boleh keluar. Gitu, benar nggak? Nah kira-kira kita tuh kejam banget sama Tuhan, benar nggak? Tiap hari kita bikin list doa kayak gitu sama, benar nggak? Tuhan ada kayak itu bosan banget gitu. Mendingan apa? Saudara tulis, Tuhan ini doa saya, terima kasih, amin. Benar nggak? Tiap malam Tuhan ini list doa saya, saudara tulis di kertas, Tuhan ini doa saya, terima kasih Tuhan, amin. 5 detik, benar nggak? Daripada saudara capek-capek bacain aja terus sampai hafal. Jadi cara kedua untuk kita bisa memfokuskan, membantu kita, bukan sekedar membantu kita sebetulnya, bahkan itu bahkan yang Tuhan inginkan, bercakap-cakap dengan Tuhan. Oke? Jangan bercakap-cakap dengan diri sendiri, bercakap-cakap dengan Tuhan. Mazmur 105 ayat 4 mengatakan, carilah wajahnya selalu. Terjemahan yang menyebutkan sembahlah dia selalu. Ya, saudara pikirkan dia sepanjang hari. Itu artinya selalu, benar nggak? Artinya selalu itu sepanjang. Dan itu apa? Harus diputuskan, ditentukan, dipilih, diarahkan. Ya. Dan ini manfaatnya, keuntungannya, benefitnya. Kalau saya senang banget dengan benefit, keuntungan yang luar biasa ketika kita memfokuskan diri kepada Tuhan. Yesaya 26 ayat 3. Bisa bacakan. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Terjemahan yang lain dari New Living Translation menyebutkan, engkau akan memberi kedamaian sempurna bagi semua orang percaya kepadamu yang perhatiannya tertuju kepadamu. Jadi apa katanya? Damai sejahtera. Kalau saudara sering merasakan gelisah, sering merasakan ketidakyakinan, ketidaknyamanan, kebimbangan dan segala macam, Tuhan ini ayat berbilang supaya kita mengalami